Selamat malam, saya memberi judul Gaya Pengasuhan Kekinian. Nah, ini foto beragam foto saya dan anak-anak. Dari masih kecil banget ya, sampai ke masa berikutnya ya. Bagaimana sebetulnya gaya pengasuhan yang kekinian? Gitu ya. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang agak mengganggu saya ya. Karena seringkali kita kalau pakai judul itu menyebutnya, mari kita membuat pengasuhan milenial gitu ya. Atau mari kita mengasuh generasi milenial gitu ya. Milenial ini kita, jadi masa kita mengasuh diri kita sendiri kan aneh ya. Bahkan saya ini sudah agak milenial, saya generasi X. Sudah tua sekali saya ya. Jadi kita perlu tahu pembagian generasi. Anak-anak yang saat ini kita hadapi, yang remaja dan yang masih balita, itu termasuk dalam generasi Z, lalu generasi Alpha. Ya, dan sebelum kita berbicara tentang bagaimana membuat pola pengasuhan yang tepat untuk mereka, kita lebih dulu perlu mengenal generasi ini seperti apa sih. Saya nggak perlu bicara tentang diri kita ya. Generasi Z ini yang perlu orang tua tahu, dia ini teknologi savvy. Jadi mereka ini memang sudah sangat familiar dengan gadget dan penggunaannya. Ya, ini perlu untuk mengetahui bahwa generasi ini atau nanti generasi alfa ini bukan lagi generasi yang seperti kita dulu yang nggak tahu apa-apa. Ini generasi yang sudah punya referensi, sadar atau tidak itu karena kita yang memberikan. Bagaimana? Loh, kok bisa tuh kalau beli lewat gadget yang kita izinkan dia gunakan. Jadi informasi pemahaman itu sudah terisi. Bahkan pada generasi alfa nanti sejak bayi sudah terisi informasi. Ya kan? Sadar tidak sadar, ya. Nah, generasi Z ini menariknya, mereka ini sangat menghargai perbedaan. Jadi jangan lihatnya secara negatif. Sekarang tuh orang bilang gimana nih cara, tadi pagi saya ikut FGD kampus ya, ITB. Dia ingin tahu bagaimana membuat pembelajaran yang menciptakan generasi yang kuat, yang luar biasa. Nanti kita lihat ya bagaimana sih menciptakan generasi yang kuat luar biasa itu. Lalu mereka memutuskan bahwa pembelajarannya harus joyful. Masalahnya joyful di TK itu beda dengan joyful di SD, beda dengan joyful di SMP, beda dengan joyful di SMA, apalagi di perguruan tinggi. Joyful yes, tapi indikator joy-nya itu pada tiap tahapan berbeda. Nah, anak-anak generasi Z ini yang lahir tahun 97 sampai 2012, ini tahunnya berubah-ubah ya. Ada yang bilang 2096 sampai 2010 ya. Tapi anak ini sangat menjunjung tinggi toleransi. Jadi anak-anak kita ini anak-anak yang toleran. Kenapa? Karena mereka punya terpaan yang luas. Mereka juga plural. Ya, karena informasi yang mereka dapatkan itu benar-benar luas dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Dan berkeadilan. Mereka percaya bahwa semua orang adalah sama dan berhak diperlakukan dengan adil. Termasuk diri mereka sendiri. Ini yang ada dalam benak anak-anak generasi Z. Menurut saya luar biasa ya. Generasi Z rawan mengalami depresi. Wah, ini strawberry generation ini. Marilah kita tidak memberikan label. Gak bosan ngelabelin terus ya. Jadi walaupun itu seorang profesor menyampaikan, saya cenderung mengatakan, Prof, gak capek, Prof, label-labelan aja gitu ya. Generasi Z ini cenderung membandingkan diri. Jadi mereka ini sering mengalami depresi bukan karena malas, bukan karena sedikit-sedikit capek, dikit-dikit healing katanya gitu kan. Karena anak-anak ini justru karena kesalahan, kita ingat ya. Karena kesalahan kita dalam menetapkan pendidikan, mereka ini terbiasa dengan situasi yang penuh dengan comparison. Jadi mereka cenderung membandingkan diri, selalu merasa kurang update dan sangat tergantung pada social network atau lingkungan sosial. Mereka cenderung lebih sensitif pada kegagalan karena sosial media menampilkan hanya yang baik bukan yang buruk sehingga menimbulkan stres. Generasi Z fokus dan berkomitmen jika dirasa berguna atau rewarding.
Jadi sebetulnya mereka itu orang-orang yang fokus dan berkomitmen kalau mereka merasa ini berguna. Makanya itu kalau mereka nakal kan, oh enggak, buat saya ini luar biasa. Anak-anak ini adalah anak-anak yang mengenali dirinya, yang tahu apa yang mereka mau, menghargai perbedaan, tetapi karena kesalahan kita dulu membuat mereka berada situasi yang penuh persaingan, mereka menjadi mudah depresi. Bagaimana dengan generasi alfa? Oh, ini beda lagi kan 2011 ya. Memang berbeda-beda ya, tapi kira-kira mirip-mirip lah. Anak-anak ini sebetulnya saya sering mengajak supaya generasi alfa ini munculnya tertunda. Tapi apalah dikata ya, orang tua itu bangga sekali kalau sambil makan bisa mengeluarkan iPad-nya atau tab-nya diletakkan di depan anak, lalu bangga bahwa tab-nya itu bisa mengalirkan internet tanpa jeda. YouTube-nya jalan terus. Ya, lalu bangga kalau bilang anak saya itu baru 6 bulan loh kalau tapi itu sweeping itu jago banget tuh kalau dia tahu loh mana ikonnya YouTube. Wah, maaf ya kalau saya memandang Anda tidak dengan kagum tapi dengan pandangan aneh. What? Excuse me? Jadi, karena kita tahu mereka ini tech savvy, mereka ini sangat mengenal dan sangat bergantung pada teknologi, maka Anda harus tahu kehidupan mereka itu penuh dengan segala yang instan. Memahami apa yang ada dalam kehidupan mereka, itu membantu kita menentukan bentuk pengasuhan yang akan kita lakukan. Kenapa sih kita melakukan pengasuhan sebetulnya? Ini saya belum tambahkan ya. Tadi pagi kata Pak Irwan tuh harus ditambahkan dengan BRIN ya. BRIN apa? Bahwa sekarang ini hidup kita ini menghadapi VUCA. Ada yang tidak setuju dengan saya? Bahwa sekarang ini volatile hidup itu. Berubah, change nature, change dynamics, change speed, change rate. Dampaknya kita itu merasa nggak stabil. Aduh ya, kehilangan kendali atas hidup kita. Resiko meningkat. Oleh sebab itu, pada kehidupan yang seperti ini yang diperlukan adalah manusia-manusia yang punya visi. Lalu kita juga hidup di masa yang penuh ketidakpastian. Apalagi setelah pandemi ya. Hidup ini jadi tidak pasti gitu ya. Gak jelas gitu ya, sehingga timbul rasa penundaan. Jadi kita tuh sering menunda karena aduh nanti jangan-jangan gagal ya. Rate kegagalan kita karena kita terbiasa menghitung SWOT ya, SWOT analisis ya. Lah kok terlalu banyak ininya ya, obstacles-nya ya, weakness-nya itu banyak banget ya, challenge-nya jadi gede banget. Maka padahal ini kita perlu mengubahnya menjadi understanding. Saat ini juga kita hidup dalam dunia yang sangat kompleks, rumit. Kenapa? Informasi itu begitu banyak, jadi data overload. Sehingga produktivitas kita menurun, banyak membuat kesalahan, dan belajar sambil bekerja. Karena semuanya harus cepat, kompleks, jadi sambil bergerak semua belajar. Karena itu yang diperlukan kita punya clarity atau kejelasan. Saat ini juga dunia itu ambigu, menimbulkan keraguan-raguan, ketidakpercayaan, kurang percaya diri, penundaan. Sehingga yang diperlukan itu adalah agility. Sekarang ini kan banyak sekali ya pelatihan-pelatihan manajemen terkait agility. Ya, ini saya dapat dari McKinsey ya, waktu saya ini penerjemah ya, interpreter. Jadi sebagai interpreter, saya seringkali malah belajar dari apa yang saya interpretkan. Dan saat saya menemani McKinsey melakukan pelatihannya, bagi saya ini kutipan yang sangat luar biasa. Agility. Agility itu ternyata sebuah mindset. Sebuah budaya bekerja di mana kita akan terus-menerus melakukan eksplorasi, adaptasi, dan belajar. Exploration, adaptation, and learning. Ini proses yang terus-menerus, maka kita disebut agile. Orang yang agile itu punya growth mindset. Lah iya, wong dia terus bereksplorasi, dia terus beradaptasi, dia terus belajar. Orang yang punya 3 hal ini adalah orang-orang yang ciri-cirinya punya growth mindset. Yang punya fixed mindset itu sudah menyerah. Ya gimana lagi Kak Lovely? Ya kemampuan
bahasa saya ya cuman segini. Mohon maaf ya, maklum lah ya. Sudah tua kalau suruh ngeliat-ngeliat Zoom lah, ngubah inilah, itulah. Aduh, sudah terlalu tua saya kalau nggak bisa. Saya ini kan ini ya, generasi tua saya. Saya aja tangannya udah jempol semua ya. Jadi suruh ngutak-ngatik, aduh udah nggak bisa lah kalau ya. Ini nanti kita belajarnya lewat ini aja Bu, lewat Zoom. Aduh, kalau kok Zoom. Saya Zoom itu apa nggak ngerti, ya aduh gitu ya. Itu fixed mindset. Dan fixed mindset itu has nothing to do with your age. Karena itu adalah paradigma berpikir. Anak-anak yang punya fixed mindset banyak. Ya, itu sebabnya dulu itu ayah saya paling marah ya. Saya akan menghadapi masalah besar kalau saya berkata aku nggak bisa Pak. Waduh, itu sama dengan mengundang bala kalau bahasa Jawanya ya, mengundang bolo itu namanya ya. Akan terjadi sesuatu yang besar kalau saya berkata I cannot do. Selalu harus berkata belum bisa Pak, tapi besok bisa. Artinya saya akan terus belajar. Jadi yang kita inginkan adalah anak-anak yang punya agility, punya growth mindset. Benar atau benar? Ya kan? Sehingga ini kata orang. Tipe parenting ini tahun 71 loh, tipe parenting ini. Ada otoritarian, ada permisif, ada uninvolved, ada otoritatif. Seringkali kita itu diminta memilih salah satu. Otoritatif ini awalnya bukan ini namanya berubah berkali-kali. Awalnya itu menjadi demokratis, lalu menjadi otoritatif, ya. Jadi ini tahun 71 tapi dia mengalami perubahan beberapa kali. Sehingga kita diminta memilih. Ya kan? Bapak Ibu, kemudian saya menemukan orang tua yang karena ingin membahagiakan anaknya, dia tidak berani mengeluarkan otoritasnya kepada anak. Dia kehilangan otoritasnya kepada anak. Kalau belikan katanya harus itu ya, hak anak ya. Nanti saya bentak dibilang tidak memberikan hak anak ya. Bukan itu. Ya kan? Menghargai hak anak itu bukan memberikan bebas. Menghargai hak anak itu adalah menghargai kemerdekaan. Merdeka itu bukan bebas. Merdeka itu tahu bagaimana mengambil keputusan atas kehidupannya dan dia mengambil konsekuensi dari keputusan tersebut. Jadi yang kita latih itu bukan kamu bisa melakukan apa, yang penting kamu senang nak. Wis pokoknya kamu senang. Aku tuh gak mau sekolah mak. Oke, if that will make you happy, it's fine. As long as you are happy nak. Bukan itu tujuannya. Maka saya menemukan sekarang banyak orang tua yang bahkan tidak berani menunjukkan otoritasnya pada anak-anaknya. Saya punya waktu itu bikin satu acara ya, selama 2 hari atau 3 hari itu. Dan acara itu harganya 400.000. Cukup mahal kalau menurut saya. Ya, tetapi orang tua ini anaknya tidak jadi ikut. Loh, saya bilang, sayang loh Bu. Habis gimana? Anaknya tidak mau. Ada juga orang tua yang anaknya akhirnya berhenti sekolah, belajar tidak mau sama sekali. Saya katakan kenapa? Daripada nanti ngambek Miss, nanti dia kabur pulang. Anak itu membutuhkan otoritas Anda. Kita sebagai orang dewasa, kalau tidak ada sosok otoritas di dalam hidup kita, bingung gak sih? Tetapi bukan otoriter, beda loh ya. Otoritas dan otoriter itu beda. Nah, orang tua dewasa ini, dia harus menjadi coach untuk anak-anaknya. Karena kenapa? Sebagai seorang coach, siapa yang belajar menjadi coach ini kan? Ini kan biasa saya belajar jadi coach Kak. Jadi mengcoaching orang-orang, mengcoaching anak buahnya, tapi lupa mengcoaching anaknya sendiri. Ya, karena waktu Anda melakukan coaching, ada bonding, ada ikatan yang muncul antara coachee dan coachnya. Ada rasa percaya yang luar biasa, ada rasa penghormatan dan penghargaan yang luar biasa. A recent study with youth soccer showed that having a parent coach can not only be a
be great for the parent but for the child. Jadi menjadi coach untuk anak-anak itu baik untuk kita, baik untuk anak. Kapan saya bisa mengcoach anak saya? Beberapa menyatakan kepada saya bahwa anak bisa di-coach pada saat katanya frontal lobe-nya itu, wah ini agak repot ya, sudah mulai terbentuk. Saya, karena saya bukan ahli neuroscience, saya hanya memakai logika mama-mama saya merasa dengan melakukan coaching anak sedini mungkin sesuai tumbuh kembangnya, saya menstimulus anak saya untuk makin menggunakan frontal lobe-nya, frontal cortex-nya, alih-alih terus mengandalkan amigdala atau emosinya. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana kemudian kita memilih antara 4 cara parenting tadi, dan apakah saya harus jadi coach atau harus jadi mentor bagi anak saya? Coach atau guru? Coach atau guru? Yang mana Kak Lovely? Ini ya, orang tua itu sebetulnya pemimpin bagi anaknya. Dan kita mau mentransformasi hidup anak kita menjadi manusia yang sejatinya manusia benar. Maka seorang pemimpin atau orang tua yang transformasional itu, dia harus punya idealized influence. Dia menjadi panutan, menjadi model atas kehidupan yang benar itu bagi anak-anaknya. Gluda kalau susah banget. Kehidupan yang benar itu bukan kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang benar itu adalah kehidupan yang terus-menerus berusaha menjadi lebih baik. Jatuh bangkit lagi, berbuat salah, meluruskan diri lagi. Itulah kehidupan yang benar. Dia menjadi inspirational motivation. Dia memberikan motivasi dan menginspirasi bagi anak-anaknya. Orang tua yang transformasional itu merangsang intelektual anak. Maka dia mendorong inovasi dan kreativitas pada anak. Kalau orang tua ini mendorong inovasi dan kreativitas, maka dia tidak mungkin jadi otoriter. Dia akan mengajak anak untuk berpikir, menggali dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan kehidupan yang dia hadapi. Mumpung masalahnya masih, aku makan apa ya Maya? Aku pakai baju apa ya Maya? Kira-kira besok itu aku pakai sepatu yang mana ya Maya? Kita merangsang proses berpikir. Pakai baju apa Maya? Lah, besok acaranya apa? Kira-kira yang datang siapa saja? Oh, kira-kira acaranya bagaimana? Bagaimana situasi ruangannya? Jadi apa yang harus kita perhatikan? Oh, itu akan datang orang-orang yang cukup kedudukannya cukup tinggi, Mas. Dia itu akan, tapi itu nggak ada AC-nya ruangannya. Jadi pasti panas, Mas. Dan agak lama berdiri terus. Berarti baju seperti apa ya kira-kira yang sesuai dengan tema tersebut. Jadi bukan kamu jangan pakai itu, pakai yang ini, pakai itu, pakai ini. Maka dia tidak dirangsang untuk berpikir dan menjadi kreatif. Nih, individualized consideration. Pemimpin atau orang tua yang transformasional itu bertindak sebagai coach, tetapi juga menjadi mentor. Kalau siapa yang nggak kenal Bapak ini nih? Beliau berkata, ing ngarso suntulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, di belakang mendorong atau mendukung. Lengkap kan? Bagaimana dengan Anda? Bentuk parenting apa yang sudah Anda lakukan dan apa yang akan Anda perbaiki? Terima kasih. Mari menjadi orang tua yang agile, menjadi orang tua yang punya growth mindset, menjadi orang tua yang punya pengharapan, menjadi orang tua yang sebenar-benarnya menunjukkan kasih kepada anak-anak kita. Mari investasikan hati kita untuk anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini. Ya, Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian.